Pemirsa, di tengah-tengah kerusuhan rasial di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengklaim mampu mengurangi angka pengangguran. Sementara itu, kandidat capres dari Partai Demokrat Joe Biden diam-diam mulai mengungguli Trump di beberapa negara bagian. Kerusuhan akibat tindak kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam George Floyd mengguncang seluruh Amerika Serikat pekan ini. Jam malam diberlakukan di hampir seluruh negara bagian. Namun 1 tahun setelah perang meraih suara publik Amerika, mantan wakil Presiden Joe Biden yang merupakan kandidat calon presiden dari Partai Demokrat akhirnya menunjukkan dia mampu mengungguli Trump. Pandemi COVID-19, resesi ekonomi, serta keresahan sosial menjadi 3 hal utama yang menjadikan Biden sebagai harapan baru publik Amerika. They're some of the sternest challenges our nation has ever faced. They need a president who cares about them, who cares about helping them heal now. I can't wait. Sementara itu, Presiden Trump mengklaim angka pengangguran menurun setelah pemerintah menyediakan lapangan kerja bulan lalu. Mengabaikan situasi pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi, Trump merujuk pada data pemerintah yang mengatakan angka pengangguran menurun hingga 13,3%. But this is outstanding what's happened today. Now, they thought the number would be a loss of 9 million jobs, and it was a gain of almost 3 million jobs. Nobody's ever seen anything. I think it was incredible in a couple of ways. Number one, the numbers are great, and this leads us on to a long period of growth. We'll go back to having the greatest economy anywhere in the world, nothing close. Dalam jumpa pers yang digelar di halaman Gedung Putih, usai menerima laporan Departemen Tenaga Kerja, Trump mengatakan saat ini jumlah tenaga kerja yang akan diterima mencapai 2,5 juta. Namun Trump tidak menjelaskan berapa angka pengangguran akibat pandemi COVID-19. Sementara para ekonom memprediksi inflasi di Amerika Serikat masih berkisar dalam 2 digit hingga pemilihan presiden November mendatang dan tahun depan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Amerika Serikat, kita akan terhubung dengan Patsy Widakuswara dari VOA Washington DC. Selamat pagi, Patsy. Apa kabar? Selamat malam. Baik. Halo. Bagaimana, Patsy, kondisi terkini ataupun terakhir di Washington DC, khususnya di sekitar Gedung Putih? Saat ini di Washington DC, seperti halnya di berbagai kota di Amerika Serikat, masih banyak terjadi unjuk rasa. Selama 3 hari terakhir unjuk rasa berlangsung dengan damai, tidak ada bentrokan. Khusus untuk Washington DC, hari ini diperkirakan unjuk rasa yang paling besar akan terjadi dalam beberapa perkiraan bisa sampai 1 juta orang. Dan kita akan lihat karena saat ini masih siang, menjelang siang di Washington DC, kita lihat bagaimana situasinya dalam beberapa jam ke depan. Baik. Baru saja diumumkan bahwa Joe Biden resmi menjadi capres Amerika Serikat yang akan bertanding dengan Donald Trump November nanti. Dengan kondisi demikian, apakah akan berpengaruh terhadap elektabilitas Donald Trump nanti? Jadi kalau kita lihat saat ini tingkat dukungan terhadap Joe Biden melawan Donald Trump menurut jajak pendapat data dari Real Clear Politics, ini merupakan agregat dari sejumlah polling terkemuka di Amerika Serikat. Joe Biden saat ini unggul 7% dibandingkan Donald Trump, termasuk beberapa negara bagian kunci yang merupakan swing state yang akan menentukan pemilu November nanti. Perlu diingat bahwa di Amerika Serikat ini sistemnya bukan one man one vote, jadi meskipun unggul secara perolehan suara, belum tentu menjadi pemenang. Seperti kita ingat Hillary Clinton tahun 2016 unggul 2,5 juta suara dibandingkan Trump, namun Trump yang menang karena ia berhasil menguasai negara bagian dengan suara elektoral yang tinggi. Dan ini pula yang diingat dan dicatat oleh kedua kubu, sehingga saat ini Presiden Trump maupun Joe Biden berusaha memfokuskan ke negara-negara bagian kunci, dan khusus dari tim kampanye Joe Biden sendiri benar-benar berusaha untuk menampilkan sosok Joe Biden yang mampu merangkul semua warga Amerika Serikat dan menyampaikan pesan yang berbeda dibandingkan Donald Trump yang saat ini dikritik semakin mengompori ketegangan rasial dan dituduh memecah belah bangsa Amerika. Baik, Patsy. Tidak adanya atau belum adanya rekonsiliasi dari Gedung Putih terhadap para demonstran. Kira-kira mengapa Gedung Putih ataupun Donald Trump sendiri memilih sikap demikian?
Ya, dari awal Presiden Trump sudah mengedepankan pendekatan keras ya, tegas, militaristik, law and order. Alasannya adalah karena pendekatan tersebutlah yang dalam kalkulasi politiknya menjamin keamanan politiknya dalam pemilu November mendatang. Harus kita catat bahwa tingkat dukungan terhadap Donald Trump hari ini itu 43%, sama dengan bulan Januari tahun 2017 saat ia pertama kali menjabat. Artinya apa? Posisi pemilih Amerika Serikat terhadap Donald Trump itu sudah tegas. Yang mendukung akan terus mendukung, yang menolak akan terus menolak. Jadi tidak ada gunanya bagi Presiden Trump secara kalkulasi politik untuk berusaha merangkul lawannya, kubu seberang maupun orang-orang yang saat ini sedang demo melawan dia, karena tidak ada untungnya, susah sekali untuk merubah sikap mereka meskipun sudah adanya pandemi, sudah adanya berbagai kerusuhan ini. Jadi saat ini tujuan Presiden Trump adalah untuk fokus ke pemilih intinya, pendukung intinya, memastikan untuk mengompori mereka, memanasi mereka agar memilihnya kembali November mendatang. Baik, terima kasih Patsy sudah berbagi informasi dari Washington DC, Amerika Serikat.